Oh, aku nggak mau nangis. Gak apa-apa Mas menangis. Enggak. Saya sudah enggak. Menangis itu adalah salah satu cara kita untuk melepaskan beban. Setelah itu, setelah kita menangis mungkin tidak akan menjadi gunung es. Pada suatu ketika akan mencair yang kemudian akan berbahaya. Mencair bersamaan tiba-tiba. Jadi menangis itu adalah salah satu cara untuk melepaskan, nggak apa-apa. Setelah melalui perjalanan panjang, bertemu dengan para pelopor dan pembuka masyarakat dari berbagai disiplin ilmu, kita telah sampai di penghujung session pertama. Kali ini kita akan membuka session yang baru dengan topik yang lebih variatif, kontemporer, dan trendy, sehingga para Gen Z bisa menikmatinya. Selamat datang di Podcast Nusantara Session 2 bersama Eni Sutarman di channel YouTube ES Media Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Podcast Nusantara kali ini saya ditemani oleh seorang pemuda Gen Z. Aduh. yang sudah cukup terkenal di Samarinda. Oh, amin. Ya, karena muncul di mana-mana kan. Amin. Di setiap panggung sepertinya saya selalu melihat. Oke, dengan siapa kita perkenalkan tamu saya kali ini? Oke, ya perkenalkan, nama saya Diki Gustivano. Ya, Diki Gustivano. Ya, Diki Gustivano, Bu, ya. Dipanggil Gusti. Boleh, Diki juga boleh. Tapi banyak yang manggil Diki itu dikira-kira sendiri. Bener. Dikira-kira sendiri. Mas Gusti, kita mau bicara santai aja. Oke, boleh. Ya, maksudnya adalah cerita tentang Mas Gusti mungkin jadi inspirasi juga buat teman-teman kita semua dan juga buat orang tua seperti saya. Oh, iya. Oke. Saya ingin mendengar dari Mas Gusti. Kalau ini kegiatan sehari-hari sekarang apa? Kegiatan sehari-hari lebih ke apa ya bilangnya, Bu? Freelance. Iya, jadi kayak kita main musik tapi tergantung job. Jadi kalau pas lagi ada job doang. Tapi sekarang banyak kan jobnya, saya lihat. Alhamdulillah lah, seenggaknya seminggu ada lah, sekali, 2 kali gitu. Alhamdulillah. Apa namanya? Apa saja yang dikuasai Mas Gusti? Kalau saya dasar-dasar aja sih, Bu, di... Bukan di apa, misalnya di apa sih, melodi atau di apa? Iya, kayak keyboard tuh dasarnya doang. Juga. Gitar dasarnya doang. Terus drum juga dasarnya doang. Kayak ya kalau ini di vokal sih memang. Vokal juga vokal, ya. Suaranya bagus vokal. Kok. Iya. Di vokal lebih. Oke, kalau sekarang saya ingin bicara yang lebih deep lagi. Deep talk. Tentang Mas Gusti. Pengalaman ya, kita bicara soal pengalaman Mas Gusti. Bisa diceritakan pengalaman yang paling berkesan saat Mas Gusti kecil yang sampai sekarang membekas di dalam hati. Pengalaman apa itu? Yang paling membekas di dalam hati, Bu, ya? Ya, yang sampai sekarang masih terus teringat. Oh, ini ketika ibu saya ceritanya panjang, Bu. Serius. Jadi saya kecil itu, dari masa kecil itu di Jawa. Saya lahir di Blitar, di Jawa Timur. Tapi dari kecil saya tidak pernah melihat ibu saya. Jadi iya, dari kecil, dari umur 3 bulan ke 4 bulan saya lupa. Itu pun kata nenek saya. Jadi saya tinggal di Jawa, lalu ibu saya merantau di sini di Samarinda sama bapak saya. Jadi saya dari SD itu ditinggal. Jadi saya pertama kali ketemu orang tua saya itu umur kalau nggak salah 4 tahun. 4 tahun. Dari 3 bulan ke 4 tahun. 4 tahun. Itu terkenang banget ya. Sangat. Terkenang sekali saat-saat bertemu dengan ibu. Lebih.
Kalau bapak sama juga? Kalau bapak saya bertemunya pas di umur berapa ya? Oh, pas saya dibawa ke Samarinda. Pertama kali bertemu sama bapak. Jadi pertama Mas Gusti lebih kenal dengan nenek ya? Iya, nenek Pola kakek. asuhnya nenek. Benar Sampai sekali. umur berapa sama nenek? 12-an sampai kelas 6 SD. Oh, jadi saat itu umur 4 tahun itu hanya bertemu saja, Bertemu saya. namun tidak bersama ibu. Iya, jadi ibu lagi sambang lah Bu, kayak lagi pulang kampung ke Jawa, terus ketemu ibu, ya itu Oh, ini aja apa, kayak mungkin kangen cuma juga. menyambangi Iya, aja benar. untuk melihat mungkin setelah 4 tahun, berarti lama ya, setelah 4 tahun baru ketemu ya? Iya benar, setelah 4 tahun. Atau mungkin ketemu, tapi saya juga nggak ingat. Oh iya. Tapi pertama kali saya melihat ibu saya di umur Ingatnya dalam ingatan Mas Gusti sampai sekarang ini bahwa Umur 4 bertemu tahun. ibu di umur 4 tahun. 4 tahun. Boleh ceritakan bagaimana rasanya ketika bertemu dengan ibu, kok sampai saat ini sampai tidak bisa dilupakan? Saya lupa rasanya Bu, cuma yang pertama kali saya ingat, beliau itu kan nggak pernah saya lihat. Tapi apa ya? Mungkin karena namanya ibu sama anak, jadi kayak ada ikatan batin gitu. Jadi kayak, jadi sampai nenek saya tuh ngomong kayak, dia tahu kalau ini ibunya gitu. Cuma namanya anak kecil kan nggak kalau ini siapa, ini kan masih belum ini. Cuma saya tahu ini orang baru, tapi kok saya kok chemistry-nya ada sama namanya orang tua saya kan ya. Selama bersama nenek, kan pola asuh berarti dengan nenek ya. Bener. Bagaimana menurut Mas Gusti saat selama bersama nenek itu merasakannya seperti apa? Nyaman karena mungkin kalau sama nenek dimanja atau gimana? Bener. Sangat kontras sih Bu. Karena kalau sama nenek kan apa ya, termasuk cucu kesayangan. Ya cowok kan, cowok. Saya punya kakak, saudara saya 3. Saya punya kakak yang pertama cewek, yang kedua cowok, yang cowok dibawa ke sini. Terus yang ketiga saya. Nah, jadi yang diasuh oleh nenek saya itu saya aja, anak cowok kan. Jadi sangat dimanja lah, karena memang satu-satunya cucu laki yang ada di sana. Jadi indah sekali ya masa itu. untuk masa kecil indah Bu, tapi udah mulai SD itu mungkin karena sayang ya, jadi mulai diarahkan. Nenek saya itu lebih ke fleksibel sih sebenarnya Bu. Jadi kayak, Kamu mau kemana? Maksudnya ya silahkan, kesukaannya apa? Benar sekali. Jadi dituruti untuk hal-hal yang positif kan? open lah Bu, open minded. Jadi kayak termasuk modern ini sih, apa parenting yang modern gitu. Orang tua yang jadi membuka wawasan lah. benar. Dan itu Mas Gusti merasakan nyaman ya? Merasakan nyaman sama nenek. Oke, setelah 12 tahun kemudian bergantilah ke bapak dan ibu. Iya, pindah ke Nah, sini. sekarang boleh diceritakan. Setelah masa itu, apa yang Mas Gusti rasakan? Karena perbedaan pasti akan beda ya, ikut ibu dan ikut nenek. Itu pasti punya pola asuh yang berbeda. Ya, beda sekali Bu. Sangat beda. Jadi, Karena mungkin kalau di orang tua kan lebih kayak kamu harus, kalau bapak saya, kalau ibu saya, karena mungkin basicnya ke nenek hampir sama dengan nenek. iya benar, karena memang kan saya tinggal di tempat nenek yang dari ibu. Oh, Ya pola asuhnya hampir sama kalau ibu saya, dan ibu saya juga apa namanya Bu, kayak open minded juga. open minded, terus kayak memang beliau kan guru TK, PAUD. Oke. Jadi Iya. tahu cara mengasuh putra. Benar sekali. Dan Karena- memang sekolahnya, universitasnya pun juga memang jurusannya di situ lah. Memang beliau. pendidikan ya. Iya, pendidikan. Nah, terus apa? Mengerti Yang beda apa kalau begitu? Yang beda itu di bapak saya. Jadi bapak saya itu sedikit keras orangnya. Keras. Jadi ya saya kaget. Sekeras apa? Karena saya dari SD itu tidak pernah mengenal namanya Dimarahi yang keras ya.
Iya, bapak saya marahnya tipe yang pendiam, Bu. Jadi kalau beliau marah itu, memang orangnya diam. Jadi terbiasa diam, dan saya tidak biasa seperti itu. Karena dari SD saya biasa kayak diarahkan kayak ini loh Le, gini loh Le. Kalau kamu nanti kayak gini gitu. Kalau bapak saya enggak, kayak kita harus sadar sendiri gitu. Meraba sendiri, apa yang ada? Iya, jadi kayak seumpama nih contoh kecil kayak bangun pagi nih. Kayak bapak saya tuh dibiarkan saya tuh bangun pagi. Tapi nanti setelah saya kesiangan, baru nanti dia marahnya tuh sama satu orang rumah. Tuh. Jadi semua kena. Itu yang kadang-kadang juga saya ada seperti itunya, Bu. Secara nggak sadar. Secara berarti Mas Gusti kaget dengan pola asuh yang tiba-tiba menjadi seperti itu. Sangat kaget. Jadinya saya akhirnya sering crash. Benar sekali sama bapak. Jadinya ibu yang jadi korban. Karena ibu harus membela salah satu. Dan itu tidak mungkin. Karena kedua-duanya adalah berharga, ya, nggak bisa. Sama-sama berharga. Itu ya masa SMP tuh betul-betul inilah, Bu. Perang betul saya. Karena saya belum mengerti bagaimana ibu pola pikirnya pas ketika harus nengai. Saya agak kesini aja udah kayak ngerti. Oh, dulu ibu ternyata harus kayak gini buat menyeimbangkan anak sama bapak gitu. Cuma dulu kan namanya SMP jadi kayak nggak tahu harus bagaimana karena juga masih sama-sama belajar. Iya, saya egonya masih tinggi, Bu. Iya, egonya saya masih tinggi. Masih mencari jati. Benar. Dan sekarang pun masih sih, Bu. Cuma kan lebih inilah mendingan lah sudah gitu. Jadi itu kemudian hal yang paling Mas Gusti ingat yang pasti menyakitkan ya. Benar. Pasti menyakitkan dan itu masih terus teringat sampai sekarang. Ya teringat, tapi kalau sekarang sudah dari sisi pandangan yang berbeda. Sudah bisa menerima mungkin. Sudah. Malah saya yang menyesal. Terus terang. Kalau bisa diulangi waktu itu seumpama saya ngikut bapak saya, mungkin ceritanya nggak akan seperti ini gitu. Seperti ini maksudnya. Jadi saya itu SMA tidak lulus, Bu. Saya berkali-kali ganti sekolah, bahkan masuk pesantren. Karena SMP itu kan saya peralihan tuh, jadi kayak dari remaja menuju ke arah yang udah itu peralihan, tapi saya salah mencari jati dirinya. Sempat salah lah. Akhirnya di SMA itu saya nggak lulus. Sekarang kalau Mas Gusti menyadarinya, sebenarnya apa sih waktu itu yang membuat kendala, yang membuat mengapa jurang itu jadi terasa dalam sekali antara Mas Gusti dan Bapak? Kalau sekarang bisa di flashback lagi apa? Lebih ke kayaknya komunikasi. Benar sekali. 1, 2 memang ego. Bapak saya egonya tinggi, terus saya juga pada waktu itu egonya tinggi, namanya anak muda kan, Bu. Dan bapak saya memang cara berkomunikasinya tidak seperti orang-orang lain. Ibu, iya benar. Kalau ibu kan guru yang terus. Malah saya punya kebiasaan kayak aku lebih baik diomelin daripada didiemin gitu. Jadi kalau udah ada orang diem itu saya malah, kenapa sih gitu? Kenapa kan mending ngomel gitu kan, kita jadi tahu apa isi hatinya gitu kan. Kalau sama bapak saya enggak. Jadi saat itu Mas Gusti nggak tahu apa yang harus dilakukan. Benar dan sekali. Apa keinginan Bapak. Jadi itu momen tersedih, Mas. Momen tersedih itu ketika banyak, Bu. Saking banyak. Salah satunya Ya. Yang masih diingat. Keluar sekolah. Setelah keluar sekolah saya kayak ditemukan kayak semacam guru agama gitu lah, Bu. Cuma guru agamanya ini modern sama kakak saya. Jadi singkat cerita tuh saya ngamen lah, terus terang ngamen. Jadi keluar sekolah kan karena merasa ego, jadi kayak aku udah bisa cari uang sendiri gitu.
Jadi saya keliling tuh Samarinda pada waktu itu. Tahun berapa ya? 2016, 2017 mungkin. Kelas 1 SMA lah. Kelas 1 SMA saya keluar dari SMA 6 Samarinda ya. Untuk bapak-bapak ibu guru mohon maaf. Mungkin saya menyesal sekali. Ya. Tidak mengapa. Terus? Gitu, terus saya ngamen keliling. Saya dipertemukan di situ. Saya tahu kalau bapak saya itu sayang sama saya. Ketika saya udah ketemu guru agama dan beliau itu menyambangi. Menyambangi saya di guru saya. Di guru agama itu. Jadi guru agama ini adalah gurunya kakak saya di SPP Sekolah Pertanian di Sepaja. Iya. Ya. Nah, saya diundang kakak saya buat, ayo nah, sini nah. Daripada kalau kamu pulang nggak berani pulang nggak apa-apa, atau kamu malas pulang nggak apa-apa, tapi sini aja dulu gitu, main-main tempat Mas gitu. Saya ke situ karena saya merasa nyaman dengan kakak saya kan. Ke situ ketemu guru. Entah nggak tahu apa yang terasa, kayak teracuni aja, jadi kayak ikut majelis. Karena mungkin lingkungannya Bu ya, karena inilah saya benar, saya baru merasakan kata-kata lingkungan itu sangat menentukan itu gitu. Pertama kali ya. Akhirnya bapak saya datang kayak nyambangin anaknya. Ini yang agak pribadi ya Mas Gusti. Boleh dijawab boleh tidak? Iya, iya. Tentang kerasnya orang tua. Iya. Kerasnya orang tua. Seberapa keras, artinya apakah sampai ke marah keras dengan suara keras? Kalau bapak itu memang marahnya diem, Bu. Tapi diem. sekali bapak itu tipe yang jarang ngomong, tapi sekali ngomong walaupun nadanya rendah menyakitkan hati. Betul sekali. Jadi disitulah mental Mas Gusti terus jatuh gitu. Bener. Jadi kayak kadang-kadang tuh kayak saya di sekolah pun kadang-kadang merasa ngeblank karena teringat. Jadi saya malas pulang. Oh, misalnya. Jadi kayak nggak nyaman lah. Kadang kalau kita tuh dibilangin kamu bodoh, maka yang akan terekam oleh kita adalah aku bodoh begitu. Jadi selalu merasa rendah diri ya. Ya, akhirnya dan merasa nggak mampu gitu. Benar. Kemudian kalau jadi itu mental ya, yang bisa ada mental dengan kata-kata yang seharusnya tidak didengar oleh anak muda yang lagi pengen membangun diri. Ya. Harusnya terus dikuatkan, disemangati. Kalau maaf dengan fisik mungkin? Kalau fisik bapak saya tidak pernah. Tidak pernah. Karena ibu saya sangat tidak suka orang main fisik. Akan menentang dengan keras. Sangat marah sekali. Tapi bapak saya memang tidak pernah. Main fisik. Iya. Berarti ke mental ya? Mental, lebih ke mental. Karena bapak saya memang pengennya anaknya mentalnya kuat. Tapi caranya yang salah. Gitu. Jadi menurut Mas Gusti cara seperti itu malah justru menjadikan Mas Gusti down. Down. Pada saat itu saya down, sangat down. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Kata-kata yang sering diingat, yang paling diingat itu apa? Bodoh mungkin atau mohon maaf. Mohon maaf. Goblok gitu aja nggak bisa. Oke. Ini sebuah peringatan buat kaum ibu dan orang tua. Jangan pernah melabeli anak kita itu ya. Jangan pernah melabeli anak kita dengan kata-kata yang kita nggak ingin juga seperti itu. Ya. Siapa sih yang kepengen seperti itu? Pasti kepengen anak kita menjadi pintar, menjadi smart, atau menjadi pintar di sini mungkin lebih ke kehidupan ya Mas ya? Karena pintar itu bukan melulu akademik loh. Benar. Menyikapi kehidupan. Ketika merasakan itu, sampai sekarang masih sering teringat nggak? Sering. Susah dilupakan. Sulit, tapi saya baliknya gini maksudnya, dengan kenakalan saya
itu masih nggak ada apa-apanya. Lebih baik saya dibilang goblok sama bapak saya, tapi hidup saya kemarin lebih baik, tapi udah nggak bisa diulang, jadi udah nggak bisa diganti. Tapi kadang-kadang memang masih teringat-ingat. Benarnya harapan terbesar Mas Gusti terhadap Bapak sebenarnya apa? Kalau Bapak menonton, apa sih yang ingin diungkapkan Mas Gusti? Apa? Aduh, ini jadi set momen ya Bu ya. Bertahan hidup Bapak. Iya. Apa yang ingin diucapkan ke Bapak? Lebih ke minta maaf sih Bu. Minta maaf. Karena tidak sesuai ekspektasi. Terus saya sebenarnya juga sayang sama bapak saya, tapi saya sadarnya baru akhir-akhir ini. Tidak pernah mengungkapkan. Ketika saya susah, itu baru kerasa. Ternyata omongannya benar semua. Jadi sebenarnya Bapak itu keinginannya, ya sebenarnya itu keinginan terbaik ya. Sebenarnya Bapak juga niatnya baik. Tapi Mas Gusti yang tidak bisa menangkapnya. Pada karena waktu itu. Bahasanya bukan bahasa cinta ya. Iya. Padahal bahasa cinta yang diinginkan oleh seorang anak. Padahal. Oh, ini sebuah pelajaran buat kita, Bapak atau Ibu. Semuanya memang harus dengan bahasa cinta supaya anak-anak mengerti apa yang diinginkan, apa yang kita inginkan ke mereka. Jadi momen itu yang sempat hilang ya. Ya, bahkan saya sampai menemukan sosok Bapak itu bukan di Bapak saya. Bukan Firman. Enggak. Ada bos saya. Jadi saya sempat kerja di bengkel waktu itu. 2 tahun lalu lah. Di bengkel. Saya menemukan sosok Bapak itu di bos saya. Jadi bos saya itu, mohon maaf, dia tidak punya anak. Putra. Lalu beliau mengadopsi anak cewek. Terus saya kerja di situ. Saya jadi anak cowoknya. Ya entah beliau menganggap saya anak atau tidak, cuma saya merasa dianggap anak sama beliau. Saya juga Video ini bisa diserahkan juga ke beliau. ya. Bahwa Mas Gusti menganggap beliau adalah Dari beliau saya belajar. Oh, kamu masa gini aja, nggak boleh gitu dong, ayo semangat gitu. Jadi saya menemukan sosok Bapak di beliau sih. Tapi sosok Bapak yang sebenarnya tidak pernah terganti ya. Sebenarnya karena saya juga merindukan itu di Bapak saya. Ya, semoga Bapak mendengar Amin. dan mengerti bahwa Mas Gusti sangat sayang kepada Bapak. Dan Aku nggak mau nangis. nggak apa-apa Mas menangis. Enggak. Saya sudah Menangis itu adalah salah satu cara kita untuk melepaskan beban. Setelah kita menangis mungkin tidak akan menjadi gunung es. Pada suatu ketika akan mencair yang kemudian akan berbahaya. Mencair bersamaan tiba-tiba. Jadi menangis itu adalah salah satu cara untuk melepaskan. Nggak apa-apa. It's okay. udah keseringan Bu. Oh iya. Soalnya bapak saya itu terngiang betul, jadi kayak. Dan Mas menangis itu melembutkan hati. Bener. Melembutkan hati. Seorang yang Nggak pernah cepat menangis itu adalah orang yang hatinya lembut. Dan tentu sebuah pengalaman ya, bahwa percayalah bahwa anak tetaplah anak. Apapun adanya, pasti Bapak dan Ibu itu sebenarnya sangat mencintai. Apapun adanya. Itu sih yang mungkin anak-anak nggak pernah tahu ya. Jadi ya cinta Bapak dan Ibu sebenarnya sangat besar. Siapapun anak kita, dia adalah yang terbaik. Ya kan? Aduh. Oke deh. Sekarang kita bicara yang bahagia aja. Nah, kalau tentang cewek nih ya. Cewek lagi, aduh. Bukan cewek, apa ya, lebih ke kalau laki-laki pasti tertarik kepada perempuan lah ya. Benar.
Dan bahaya kalau nggak tertarik dengan perempuan. Contohnya Iya. film kamu. Tertarik perempuan ya. Tertarik, alhamdulillah masih tertarik. Ya, jadi ada nggak temen perempuan, temen cewek yang bisa sering diajak sharing gitu? Kalau untuk sekarang Tidak, fokus dulu ya. sekarang tidak ada, Bu. Kalau cewek, maksudnya Dulu pernah ya? dulu pernah menemukan sosok cewek yang betul-betul bisa diajak sharing, cuma kalau sekarang belum terlalu dalam, karena memang dia juga lagi fokus, saya juga lagi fokus, jadi sama-sama mengejar apa yang diinginkan. Ini yang bagus, nah ini yang bagus. Karena ya. sudah belajar lah, Bu. Benar. Terlalu Iya, kayak betul. main-main, pusing. Iya, gitu. betul. Jadi fokus nanti ketika sudah sama-sama berhasil, baru langsung mungkin jreng menikah aja ya. Iya. Amin, ya Allah, amin. Tapi itu kalau sudah berkomitmen, insya Allah bisa loh. Amin, ya. amin. Iya. Nah, tentu kalau kita punya goals, ada ini objektifnya. Jadi step-stepnya. Kira-kira Mas Gusti udah punya step-step nih. Oh, ini harus saya capai dalam sekian waktu. Ini itu atau gimana, atau ngalir aja? Kalau saya tipe yang apa ya, Bu? Ngalir aja. Ngalir, karena saya masih kekurangan bahan untuk bisa step by step itu. Jadi kayak emang saya Kekurangan bahan gimana nih? Kan semuanya harus apa namanya tuh, nyata real. Maksudnya kekurangan bahan apa? kekurangan bahan saat gini, kayak seumpama di musik nih. Ya. Pengetahuan saya di musik itu belum terlalu luas, seperti makanya tadi yang saya bilang saya harusnya tahu ini dari SMP gitu. Kalau gitu berarti Saya baru ngumpulin. stepnya apa tuh? Belajar ya berarti. Iya, ya? jadi Belajar. sambil ngumpulin, sambil belajar, sambil jalan akhirnya. Oh iya. Itu nggak terlambat kok. Banyak orang yang nggak menyadari kalau kita tuh harus memang belajar tuh terus loh. Iya, Bu. Jangan sampai kita sudah merasa dirinya sudah pinter terus nggak belajar. Tetap kita belajar kok. Dalam hal apapun loh kita tetap belajar, mencari mungkin di tempat-tempat atau ke orang Iya, atau di sharing. atau membaca atau Benar. berarti stepnya sekarang lagi mencari ya, Mencari dan sambil bahan-bahan yang bisa menjadikan Benar kita sekali. kaya. Iya. Oke, sip Mas Gusti, mudah-mudahan berhasil ya ke depannya. Dan Amin. jangan lupa Amin, untuk terima terus berdoa. Ya, doakan juga, Bu ya. Oh, tentu. Amin. Dan ya, Mas tuh loh udah punya yang dukun yang paling ampuh. Belum tahu ya? Itu kenapa? Ibu. Bukan? Ya, betul. Ibu itu punya surga loh ya. Oh iya. Di bawah kaki ibu. Jadi kalau mau apa, itu sharingkan dengan ibu. Ibu, saya mau melakukan ini. Tolong Bu, doakan saya. Karena doa ibu itu benar-benar itu yang diijabah Allah, dan itu adalah janji Allah kan. Kenapa disebut ibumu baru ayahmu. Nah itu kita sudah punya dukun yang hebat, jadi nggak perlu lagi ke dukun nih. Sangat sakti, ya. Sangat Dukun sakti, nggak perlu guys. membayar, tapi ini benar-benar sakti. Ya Sakti, itu. benar. Jadi Tanpa disuruh pun. Tanpa disuruh. tapi tetap semangat ya. Semangat, Bu. Semangat. Oke, Pasti pesan semangat. deh, pesan ke teman-teman Mas Gusti dimanapun berada yang saat ini Apa ada mendengarkan. pesannya? Banyaklah pesan dari pengalaman. Sambal banyak. Enggak. Pesan. Atau pesan es teh 2. Pesan juga itu. Pesan apa dari pengalaman yang sudah dilalui panjang ya, panjang, dan perjalanan Kalau- sendiri. Untuk ke orang tua sih lebih ke semua orang tua tuh baik sih, Bu, kalau menurut saya. Cuma ya anak ya tetap Tidak harus tahu ya? Iya, kita tidak tahu, dan mereka yang lebih dulu hidup di dunia. Jadi saran saya, apapun orang tua ngomong itu dengarkan aja. Dengarkan. Gak usah dibantai, dan itu memang benar. Oh iya. Saya sangat sekali. Jadi ini ya. Pengalaman saya sendiri. Oke. Jadi Tuh ya, dengerin ya. jangan dibantah. Jangan pernah membantah orang tua karena apa yang dikatakan ternyata benar semua. Dan berkahnya setelah beliau ngomong itu, kalau seumpama gini, Bu, kayak kita jangan jalan ke sana, jangan jalan, udah nggak usah jalan gitu, udah ikut aja, karena
Ngikut aja nanti pasti ada berkahnya. Pasti tuh, pasti. Oh, jadi saya simpulkan buat orang tua juga harus tidak boleh begitu. Misalnya, jangan jalan. Oh, kita kan nggak tahu kenapa saya nggak boleh jalan. Iya. Harusnya Kasih mungkin pengertian. berarti bahasanya yang harus dirubah. Kamu tidak usah jalan karena Ada gini something. Gitu. Itu ya. Jadi sama-sama Bu. Jadi dari sisi anaknya juga harus ngerti, dari sisi orang tuanya juga harus paham. Anakku nih mau ngapain sih? Nah mungkin lebih gitu oke. sih. Jadi Iya. biar nggak ada crash lagi. Betul. Yang Nggak memang yang harus miskomunikasi. dihindari adalah kesalahan komunikasi. Miskomunikasi itu yang bikin semuanya. membuat semuanya akhirnya runyam. Menurut saya itu sih Bu. Oke, semoga kita dari sini benar-benar belajar ya. Sebagai orang tua saya juga belajar. Iya, benar. Dan untuk anak-anak muda juga belajar apa yang dialami Mas Gusti. Iya benar sih. Terima kasih untuk session kali ini. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Semoga bisa menjadikan sebuah pelajaran Benar. yang bisa dipetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.